bagaimana caranya saya mencari pasangan yang baik atau saya mengenal pasangan saya? Maka ada namanya konsep ta'aruf dalam Islam. Sebenarnya banyak sekali ya orang-orang muslim kita di Indonesia ini salah dalam melangkah. Mereka meniru orang non-muslim dalam mencari pasangan, yaitu dengan cara berpacaran. Ini cara yang sangat fatal sekali. Karena setiap kali orang berpacaran, maka dia akan menunjukkan yang terbaik dari diri dia. Dan itu akan kelihatan kedoknya pada saat sudah berumah tangga. Berapa banyak orang berpacaran sampai 10 tahun, ternyata dalam rumah tangga 2-3 bulan bercerai. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang justru tidak pernah pacaran sebelumnya berumah tangga sampai mereka punya anak cucu dan bahagia. Karena bukanlah cara untuk kenal pasangan dalam Islam dengan cara pacaran. Pacaran demi Allah tidak ada tujuan kecuali syahwat. Apa yang lain? Melihat pasangan, menikmatinya, memegang, menciumnya, dan terakhir godaan syaitan akan standar mengatakan, toh kamu juga akan nikah dengan dia dan terjadilah perzinahan. Dan tidak ada demi Allah rumah tangga yang dimulai dengan perzinahan kecuali akan kacau setelahnya. Banyak rumah tangga yang ribut karena memang awal pernikahan mereka mulai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal pasangan saya kalau saya tidak pacaran? Maka jawabannya adalah sederhana, dengan mengenal 3 konsep dasar. Yang pertama, kenali fisiknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaiknya salah seorang di antara kalian melihat dari calon pasangannya apa yang menarik untuk dia. Boleh halal pada saat kita sudah niat untuk menikah, melihat. Dan patokan sebenarnya dalam melihat fisik ini adalah wajah dan telapak tangan. Kita tidak butuh untuk melihat seluruh tubuh pasangan kita. Karena itu diharamkan dalam agama. Tapi ulama mengatakan wajah sudah cukup memberikan gambaran dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan sudah cukup dari perut sampai ke kaki. Dan ini sudah cukup, dan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat manusia umumnya. Dan dalam Islam ditekankan lagi kembali. Ya. Siapa yang menjadi atau menjadikan atau memulai rumah tangganya dengan berpacaran, maka secara otomatis nanti dia juga akan sering membuka itu setelah dia menikah. Dan setiap orang selalu menyembunyikan hal-hal yang kurang darinya. Jadi mengenal fisik sudah cukup dengan melihat sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Kata jumhur ulama, bahwasanya kalau ingin mengenal fisiknya, bagaimana nanti keturunan saya kalau saya menikah dengan wanita ini, bagaimana keturunan saya kalau saya menikah dengan laki-laki ini, maka secara fisikal itu semua umum diambil dari keluarga ayah. Keluarga ayah tinggi-tinggi besar, maka anak-anak pun akan seperti itu nantinya. Dan karakter serta sifat diambil dari keluarga ibu. Itu sudah cukup. Secara umum sifat keluarga itu seperti apa, sudah cukup menggambarkan siapa orang yang akan saya nikahi ini. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungan dia hidup. Di mana dia bergaul, sama siapa dia bergaul, dia kerja di mana. Itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ya, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Ini konsep ta'aruf dalam Islam. Jadi sebenarnya Anda bisa menikah dalam hitungan ya 1 hari atau 2 hari saja. Cukup mengumpulkan data dan tidak butuh untuk sampai membuang waktu bertahun-tahun. Dan tanpa Anda sadari Anda sedang menyusun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan akan menghasilkan pertengkaran, keributan, kekacauan, dan tidak tenang. Ada sedikit fenomena yang perlu Anda ketahui di sini. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam disetarakan laki-laki dan perempuan dari sisi ketakwaan, tapi memang dibedakan dari sisi tugas dan kewajiban. Jadi kita beda dengan orang-orang non-muslim. Dalam Islam memang berbeda. Laki-laki dan perempuan tidak sama, punya tugas masing-masing. Laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah, melindungi istrinya dan anak-anaknya, menaungi mereka, mendidik mereka. Istri menjaga rumah, mendidik anak, membesarkan mereka, menyusui mereka, itu tugas. Tidak boleh ditumpah tindih satu sama yang lain. Orang-orang non-muslim memaksakan diri, perempuan harus seperti laki-laki. Sehingga akhirnya bentrok dan tidak ada lagi yang menjalankan kewajiban di rumah. Ini hal yang mendasar. Nah, ini hal yang mendasar. Jadi perlu Anda ketahui masalah itu, dan juga cukuplah Anda renungi bagaimana kisah seorang sahabiat bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Bolehkah aku berbicara setelah selesai sholat berjamaah di dalam masjid, di saf wanita?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Silahkan." Wanita itu lalu berkata, "Aku ini utusan seluruh wanita di Madinah. Ada hal-hal yang aku ingin tanyakan.
Kata Nabi SAW, silahkan. Kata perempuan ini, kalian kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Perintahkan oleh Allah. Setiap langkah melalui masjid dapat pahala. Satu langkah diangkat derajat, satu langkah diampuni dosa. Sholat berjamaah pahala lagi, 25 kali lipat di masjid. Yang kedua, kalian ngantar jenazah. Ngantar jenazah, itu sholati jenazah satu gunung pahalanya, ngantar jenazah satu gunung. Wanita tidak diwajibkan masalah itu. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Itu juga dalam hadis dikatakan siapa yang mencari nafkah ikhlas untuk keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah. Berperang sampai kalian bisa terbunuh dan mati syahid. Sementara kami wanita mencuci baju kalian. Ya. Kemudian membesarkan anak-anak kalian, memasak buat kalian, menjaga rumah kalian, dan kami menjadi tempat syahwat kalian. Jadi sudah jelas beda sekali profesinya gitu. Pertanyaan sahabat ini yang perlu anda renungi saudara-saudara sekalian. Beliau mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, apakah pahala kami dan kalian sama? Nabi SAW lalu balik ke arah sahabat-sahabat laki-laki dan berkata, ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Lalu para sahabat laki-laki terdiam dan Nabi SAW menghadap ke sahabat yang bertanya mengatakan, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh muslimah yang kau temui bahwasanya pahala kalian sama. Inilah konsep bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Beda profesi, beda pekerjaan dan tugas serta kewajiban, tapi memang pahala mereka sama.